sifat ma'ani, sifat fungsional namanya. Tadi dalam materi yang lain ada yang menambahkan sifat idrak, bagian dari sifat ma'ani, seperti itu. Nah, yang mendukung dari semua sifat ma'ani adalah hayat. Gitu. Ini menjadi penopang utama yang mendukung. Bukan berarti kudratnya Allah itu butuh dengan hayatnya Allah. Paham gak tuh? Bukan berarti butuh ke situ, bukan. Jangan salah pahami, jangan berpikir ke arah situ, gitu ya. Dan juga jangan dipikirkan itu ada susunannya. Berarti sifat hayatnya dulu yang paling utama, kemudian nomor 2 ini, nomor 3 ini. Enggak ada. Enggak. Allah itu wahdaniyah. Ingat, Allah itu wahdaniyah, enggak ada susunannya. Termasuk bagian dari kam muttasil fil sifat. Kam ada 5 dalam sifat wahdaniyah, teman-teman masih ingat? Ada kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil dzat, kam muttasil fil sifat, kam munfasil fil sifat. Dan yang kelima, kam munfasil fil af'al. Gitu. Sudah. Wadalilu ala wujubil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayah. Dijadikan satu dalilnya. Adapun dalil atau bukti atas wajibnya Allah Ta'ala memiliki sifat qudrat, iradat, ilmu dan hayat. Wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk ini, simpel saja sudah. Apa dalilnya sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat? Di kitab kita ini, kitab Kifta Awam, simpel dalilnya. Wujudu hadhil makhluqat, selesai sudah. Kalau di sifat di kitab-kitab yang lain, kitab Imam Sanusi, nah, masih panjang lebar dijelaskannya. Kitab Ummul Barahin termasuk panjang lebar juga dalilnya. Ini simple. Apa buktinya Allah itu memiliki sifat qudrat, iradat, ilmu dan hayat? Apa buktinya kalau Allah itu berkuasa, Allah itu berkehendak, Allah itu mengetahui dan Allah itu hidup? Jawabannya wujudu hadhil makhluqat, adanya makhluk ini. Kita sebagai makhluk, adanya kita itu menunjukkan Allah qudrat, Allah iradat, Allah ilmu, Allah hayat. Jauh-jauh hari Allah udah bilang pada kita nih, panjang lebar mau dibahas. Kita tahu surah Waqiah ya. Dalam surah Waqiah Allah berfirman, afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Terus sampai nahnu qaddarna bainakum al-mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad 'alimtum an-nash'ata al-ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytum an-nar allati turun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alna. Tadi yang pertama law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun, kedua law nasha'u la ja'alnahu, lupa gimana? Afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun
afara'aytumun nar allati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil maqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Ada yang kurang kayaknya. Afara'aytum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha' wala masahnahum. Gimana? Enggak lupa. Di situ yang poinnya kalimat ketika pertanyaan-pertanyaan dari Allah Ta'ala yang merupakan sindiran buat kita, sindiran buat keyakinan kita. Yang pertama ada kalimat afara'aitum ma tumnun. Afara'aitum, apakah kalian itu menyaksikan ma tumnun, apa-apa yang terpancar di sini proses ketika sperma itu masuk ke dalam rahim seorang wanita, benih, ya, benih sperma yang masuk ke dalam rahim wanita. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah nanya sama kita, kira-kira itu sperma tadi yang memancar, yang masuk ke dalam rahim seorang wanita itu, aneh yang ciptain apa ente yang ciptain? Begitu. Langsung Allah jawab dengan tegas, nahnu khalaqnakum. Akulah, kata Allah Ta'ala, yang menciptakan, kamilah yang menciptakan. Nahnu khalaqnakum fala tusaddiqun. Ya. Tapi kenapa nggak dibenerin? Kenapa nggak diakui kebenarannya? Gitu. Ada lagi afara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ketika sperma itu sudah berproses menjadi alaqah, dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah. Afara'aitum ma tahruthun, tadi yang mengembangkannya itu, ya Allah nanya, ente enggak menyaksikan, ente enggak perhatiin tuh proses perkembangan dari sperma, ya, dari nutfah, alaqah, mudghah, ente enggak perhatiin. Allah kembali bertanya lagi, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itu kira-kira yang membuat berkembang itu dari proses sperma berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah itu, kira-kira ente apa anda? Gitu. Allah nanya sama kita, lau nasya'u ja'alnahu, gimana? Lau nasya'u ja'alnahu, bukan. Lau nasya'u, ya Allah, gimana ya? Gimana? Lau nasya'u, itu Yasin larinya ke surah Yasin. Lau nasya'u ja'alnahu, itu yang setelahnya. Arti ujian itu asin, arti bicara air. Lau nasya'u ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Lau nasya'u ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Artinya, kalau tadi kan Allah nanya sama kita, itu tadi proses dari sperma kemudian ke alaqah kemudian ke mudghah, itu siapa yang membuat proses tersebut menjadi berkembang tersebut dari cuma sekedar satu sel? Ente tahu itu sel sperma tadi? Dalam sperma kita itu ada ribuan, ya, ada ribuan sel. Apa disebutnya tuh? Apa disebutnya? Dari sekian banyak embrio, satu yang dipilih oleh Allah.
begitu ya, dari jutaan bahkan. Dari sperma tersebut satu yang dipilih embrio tersebut kemudian diproses. Itu yang milih siapa, yang proses siapa, nggak kelihatan oleh kasat mata kita. Bisa menjadi alaqah segumpal darah, bisa menjadi mudghah segumpal daging berbentuk manusia. Siapa yang proses? Kata Allah. Ente apa aneh? Langsung Allah menegaskan, law nasya'u ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Kalau seandainya, kata Allah, kalau ane mau itu bikin hancur, itu bibit tadi hancur sehancur-hancurnya. Begitu. Ya, itu kita begitu tuh tadi tuh, dari cuma satu sel embrio kita nih asalnya, biar kita paham. Diproses, bukan orang tua kita yang memprosesnya, Allah yang memprosesnya. Allah yang memprosesnya. Biar kita paham, bukan berarti Allah butuh dengan proses. Dalam kalimat yang Allah katakan, law nasya'u ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun, itu bukti kalau Allah kepengen ngancurin, dengan mudahnya hancur. Begitu ya. Kita yang butuh proses. Kan nggak lucu malam suami istri berhubungan, pagi langsung beranak. Begitu, butuh proses gitu ya, butuh proses. Udah, setelah itu afara'aitumul ma, gimana? Afara'aitumul ma alladzi tashrabun. Ini pertanyaan buat kita semuanya. Afara'aitumul ma alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Law nasya'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Apa kata Allah Ta'ala di situ? Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Ente nggak perhatiin air yang ente minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Allah tanya sama kita, ini air kira-kira Allah yang turunin apa ente yang turunin? Suatu pukulan besar buat kita. Dan berkecil begini, kita disuruh pindah. Lu tinggal di sana, oh enggak di sana. Mau kenapa? Airnya nggak enak. Ingat, itu ciptaan Allah Ta'ala. Kita ditegur tuh ya. Siapa kita mau pilih yang enak-enak? Nanti bisa saksikan para aulia Allah, banyak mereka yang hidup mereka, dakwah mereka di pinggir laut, asin airnya, gersang tanahnya. Gua enggak tinggal solo, panas, gersang, airnya asin, sepet, anta. Ya, Habib Hussein Nur Batang, ente mau jadi wali tapi ngeluh. Aku mau jadi wali, hidup mau milih-milih. Berarti yang ente anggap asin bukan ciptaan Allah kali ya. Yang ente anggap tuh airnya sepet, nggak enak gitu, berarti bukan ciptaan Allah kali ya. Ya satu teguran, itu sikap buat kita.
Coba dong tanamin dalam hati kita, lillahi ma fis samawati wal ardh. Semuanya yang ada di muka bumi ini, mau di pinggir laut, mau tengah gunung, mau di lembah, mau di gurun pasir, kalau seandainya Allah berikan yang namanya fasilitas atau sarana kehidupan berdasarkan ketakwaan, berdasarkan kedudukan, berdasarkan kemuliaan, otomatis Nabi Muhammad SAW nggak akan diutus di tengah gurun pasir yang panas kerontang. Paham ente? Paham nggak sih ente? Ini kalau kita pikirin hal kayak begini, mau jadi orang mulia, aduh, yang begini dia nggak sampai pikiran kita. Di kata-kata anda tulis keyakinan yang tersandera oleh keinginan. Ente nunggu Allah baik dulu, ente baru ente yakin Allah itu baik. Nunggu Allah kabulkan dulu keinginan ente gitu, terus baru ente bilang Allah top. Nunggu dipenuhi hajat ente dulu, baru ente akui Allah. Gitu kita selama ini. Kita kan nggak bisa yakinin Allah karena keyakinan kita terhalangi oleh keinginan kita. Begitu kan? Karena di hati kita, prioritas kita adalah keinginan kita. Aku pengen begini, pengen begini, pengen ini. Itu prioritas kita. Coba kalau semua manusia prioritasnya, ya, ada makhluk Allah, ciptaan Allah, muka bumi ini adalah semua milik Allah. Udah, ente mau tinggal di mana juga nggak bakal ngeluh. Lihat para aulia Allah SWT seperti itu. Paham nggak ente yang ada maksud? Paham nggak? Susah kalau begitu kita. Ini kalimat hayat aja, sifat hayatnya Allah. Hayat itu dari kata-kata fi'ilnya itu fa'ila yaf'alu, wazannya fa'ila yaf'alu. Hayya yahyayu, begitu. Ada proses i'lal di situ, jadi hayya. Dari hayya jadi hayya, ada proses i'lal di situ. Wazannya fa'ila yaf'alu. Kalau ente lihat di kamus-kamus, baik at-ta'rifat al-Imam al-Jurjani atau kamus yang umum deh, seperti kamus Munawwir, masdarnya itu hayatan wa hayaan. Masdarnya apa itu masdar? Balik bahasa kitanya apa masdar itu? Kata dasar gitu ya, tapi bukan kata dasar. Hayat itu hidup, tadi hayya. Dan juga ente tahu kalimat hayaun, malu, satu kata. Para ulama kita itu ngebahas hayatun wa hayaun, mal farqu baina hayatu wal hayau. Apa bedanya antara hayatu dan hayau? Hayatu artinya kehidupan, hayau artinya malu. Al-haya minal iman, begitu kan? Apa? Pada satu kata, diambil dari kata-kata hayya. Ternyata para ulama kita setelah hasil ijtihad mereka, hasil istiqra mereka,